Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Dan kita harus tetap bersyukur meskipun kita mengadakan Natal dengan satu situasi yang berbeda dari Natal-Natal kita sebelum-sebelumnya. Tetapi marilah kita tidak hanya terpaku pada Natal yang diadakan secara euforia atau secara meriah, megah, ada tamu undangan dan sebagainya. Karena memang keadaan dan situasi saat ini tidak memungkinkan kita untuk seperti itu. Oleh karenanya kita tetap mengadakan Natal dalam satu situasi yang sederhana, keadaannya sederhana. Dan yang kita lakukan pada hari ini, Natal kita tidaklah mengurangi makna secara substansial atau secara isi, meskipun memang dibatasi oleh adanya aturan, dan aturan ini memang perlu agar kita bisa terhindar dari penyakit yang saat ini sedang mewabah di Indonesia. Nah, kita perlu mendoakan hal itu supaya setiap warga negara Indonesia baik keadaannya dan mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan dari bangsa ini. Pada kali ini kita beribadah dalam satu momen Natal, dan tentu tema kita adalah tentang Natal, tentang kelahiran dari seorang juru selamat yang kita selalu percaya, ya. Berbicara tentang kelahiran, Bapak Ibu, ketika seorang atau sepasang suami istri mereka hendak mendapatkan atau dikaruniai seorang anak, tentu rasanya sangat bahagia. Setelah berlalu waktu, mencapai waktu 9 bulan 10 hari, seorang ibu akan mulai mengalami proses melahirkan anaknya ke bumi ini. Tentu proses yang dilalui sangat menyakitkan, namun akhir dari keadaan yang menyakitkan itu tentu ada satu kebahagiaan yang menutupi rasa sakit itu tadi. Lahirnya seorang anak yang dinanti-nantikan dan diharap-harapkan akan melengkapi kehidupan dari rumah tangga itu. Ya, tentu sangat senang sekali rasanya. Saya juga kurang tahu rasanya bagaimana, karena saya belum mengalami. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami, pastilah senang. Atau ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, saya menyesal melahirkan anakku. Tentu hal itu dijauhkanlah dari kita, pikiran-pikiran menyesal karena sudah melahirkan. Karena bagaimanapun anak adalah anugerah karunia yang Allah berikan. Dan karena hal inilah kita akan mulai belajar tentang kelahiran Yesus. Seperti apa kita harus berbahagia karena Yesus lahir. Sudah bertahun-tahun kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, ya, mengadakan perayaan-perayaan Natal berkali-kali. Tapi apakah di dalam hati Bapak Ibu ada rasa bahagia yang memang saya bahagia karena Yesus telah lahir? Mengapa harus bahagia? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab agar momen Natal bukan hanya kita pahami sebagai satu selebrasi atau satu rutinitas keagamaan, ya. Jangan kita terjerat dengan rutinitas keagamaan, tapi marilah kita mengerti pemahaman yang benar itu tadi. Ya. Kalau dulu saya waktu kecil itu sangat menanti-nantikan Natal, karena ketika Natal akan diberikan baju baru, celana baru. Waktu Natal
banyak makanan. Waktu Natal kita bisa pergi ke gereja lain untuk mengikuti Natalan di gereja lain. Dan kita juga mengadakan Natal dengan mengundang orang lain, mengundang gereja lain untuk Natal bersama kita. Itu saya nanti-nantikan momen-momen seperti itu. Tapi itu dulu, itu pemahaman saya waktu kecil. Tidak salah, karena pemahaman saya waktu kecil hanya sebatas itu. Tetapi ketika saya sudah beranjak dewasa, tentu pemahaman Natal itu bukan karena bahagia bisa pergi ke gereja-gereja mendapatkan pakaian baru, ya bukan itu. Tapi tentunya ketika kita memperingati Natal, kebahagiaan kita adalah karena Yesus lahir ke dunia ini dengan satu misi, yaitu membebaskan kita ya dari apa? Dari jerat maut yang disebabkan oleh dosa. Nah, begitu. Harusnya kita berbahagia karena ada Yesus yang lahir dengan membawa misi untuk membebaskan kita dari jerat maut yang disebabkan oleh adanya dosa. Saya minta maaf Bapak Ibu, judul renungan kita adalah kelahiran Yesus memberikan kebahagiaan. Nah, saya begini, saya mau bertanya, kira-kira Bapak Ibu, ketika anak panjenengan lahir dengan panjenengan mendapatkan berkat berupa materi, kira-kira rasa bahagianya senang atau sama? Mendapatkan anak dengan mendapatkan berkat materi, misal uang atau harta yang lain lah, kira-kira sama atau berbeda rasa bahagianya? Nah, itu panjenengan yang bisa menjawab. Nah, nanti berkaitan dengan kelahiran Yesus memberikan kebahagiaan. Yesus lahir, kelahirannya memberikan kebahagiaan. Tetapi faktanya kelahiran Yesus juga merupakan malapetaka bagi sebagian orang. Wah, kelahiran Yesus membawa ancaman bagi beberapa orang. Mengapa bisa seperti ini? Mari kita sama-sama baca di dalam Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, benarlah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Nah, begini. Salah satu orang yang merasa kelahiran Yesus membawa ancaman adalah waktu itu Herodes. Ya. Karena Herodes merasa terancam, akhirnya Herodes membuat satu rencana untuk membunuh seluruh anak di daerah kekuasaannya di Bethlehem waktu itu. Anak berumur 2 tahun ke bawah diperintahkan untuk dibunuh. Dan ini mendatangkan kesedihan bagi banyak ibu di Bethlehem. Wow, kelahiran Yesus ternyata berakibat kesedihan untuk banyak ibu di Bethlehem waktu itu. Hanya karena Herodes merasa terancam karena kekuasaannya begitu luas waktu itu, dan dia merasa bahwa nanti si anak bayi ini, maksud saya Yesus yang baru lahir ini, akan mengguncangkan daerah kekuasaannya. Dia memerintahkan agar anak-anak di bawah umur 2 tahun waktu itu dibunuh. Sangat menyedihkan, sangat memilukan kejadian waktu itu. Ya, pembantaian anak-anak.
Yang namanya kekuasaan itu Bapak Ibu sangat enak. Orang berkuasa itu enak. Fasilitas disediakan. Kemana-mana dia orang hormat kepada dia. Dan oleh karena itunya lah Herodes ingin mempertahankan kekuasaannya. Dia tidak mau menyerahkan itu kepada siapapun, termasuk kepada seorang anak yang baru lahir. Ia merasa bayi itu sebagai ancaman. Luar biasa. Nah, mengapa kira-kira ini Herodes bisa dengan cepat menanggapi ancaman kedatangan Yesus dibandingkan dengan orang Yahudi sendiri? Pertanyaan begini lah Bapak Ibu, begini. Herodes ini bukanlah orang asli Yahudi, ya. Tapi mengapa dia bisa dengan cepat menanggapi kelahiran Yesus dibandingkan orang Yahudi? Orang Yahudi mereka punya yang namanya nubuat kedatangan Mesias. Mereka punya nubuat kedatangan seorang juru selamat. Tapi Herodes, dia siapa? Dia bukan orang Yahudi, dia tidak mempelajari Taurat. Tapi mengapa dia lebih responsif ketimbang orang Yahudi asli? Di sini jawabannya. Ya, di sini jawabannya. Kita baca Injil Matius 2 ayat 1 sampai 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya, beserta seluruh Yerusalem. Nah, hal yang menyebabkan Herodes bisa dengan cepat menanggapi karena pada waktu itu orang Majus yang adalah orang ahli dalam ilmu perbintangan, mereka melihat adanya bintang yang muncul dan mereka menafsirkan bintang itu menandakan kelahiran seorang raja dan tepatnya atau koordinatnya berada di daerah Bethlehem. Mereka datang ke sana dan mereka meyakini itu adalah bintang seorang raja yang baru lahir. Nah, kalau mereka mencari seorang raja, tentu mereka akan cari ke istana. Dan ketika mereka mencari ke istana, mereka menemui Herodes. Dan seketika itu pun Herodes mengetahui bahwa ternyata ada satu raja yang lahir di daerah kekuasaannya berdasarkan data yang diberikan oleh orang Majus. Ya. Dan pada waktu itu di ayat 4 langsunglah Herodes mengumpulkan para ahli Taurat bangsa Yahudi dan imam kepala. Mereka berunding. Herodes menanyakan di mana Mesias akan dilahirkan dan orang Yahudi, orang ahli Taurat pun menjawab bahwa Mesias akan lahir di Betlehem di tanah Yudea. Nah, pertanyaan ini, mengapa Herodes bisa cepat menanggapi dibanding orang Yahudi? Karena Herodes di ayat 7 lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Herodes menyembunyikan berita tentang kelahiran Yesus dari para ahli Taurat, dari para orang Yahudi. Dia sembunyikan dengan dia melakukan diskusi secara diam-diam kepada orang Majus. Herodes awalnya mendapat informasi dari orang Majus, lalu dia mengkonfirmasi kepada orang Yahudi, para ahli Taurat. Akhirnya setelah dia merasa bahwa ini adalah benar-benar satu kejadian yang nyata, dia rangkul lagi orang Majus dengan diam-diam dan dia tidak membagikan informasi itu kepada orang Yahudi. Apabila pada saat itu Herodes memberitahukan kepada orang Yahudi bahwa ada raja yang kalian nantikan telah lahir di Bethlehem ini, otomatis orang Yahudi pun juga akan berupaya agar Herodes bisa turun dari tahtanya dan raja yang sejati itu bisa naik di tahtanya. Tapi inilah proses yang Allah telah atur. Allah berkarya sebagaimana Allah mau.
dari jerat maut yang diakibatkan oleh dosa kita. Perhatikan di sini, Yesus membebaskan kita dari jerat maut. Tetapi karena memang tubuh kita ini masih tubuh daging, kecenderungan kita untuk melakukan dosa itu memang masih ada. Tetapi kuasa Tuhan Yesus memampukan kita untuk bisa bertindak atau berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bahagia akan kelahiran Yesus perlu ditunjukkan melalui tindakan kita. Bapak Ibu, dari tahun ke tahun ketika saya mendengar khotbah tentang Natal, yang diberitakan adalah Yesus lahir di hatimu, Yesus lahir di hatimu, dan ini saya dengar bertahun-tahun. Tapi hal yang saya renungkan adalah kalau Yesus hanya lahir dari tahun ke tahun di dalam hati saya, kapan Yesus akan semakin besar di dalam hati saya? Oleh karena untuk jemaat di gereja Batu Penjuru ini, Yesus sudah lahir dari dulu dia dalam diri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengaku percaya kepada Dia, Yesus sudah lahir dari Bapak Ibu. Tetapi sekarang mari kita membesarkan Dia di dalam kehidupan kita dengan kita melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang bisa membuat Dia semakin besar dan kita semakin kecil. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan, biarlah Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Bukan hanya lahir terus. Yesus cukup lahir sekali. Dan marilah Yesus yang ada di dalam Bapak Ibu dipelihara supaya Dia semakin besar. Dia semakin kita muliakan dan orang-orang melihat Yesus hadir di dunia ini melalui Bapak Ibu dan saya. Bagian kekayaan Yesus perlu ditunjukkan melalui tindakan kita. Kita baca Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita bandingkan di Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ada dua tokoh dengan strata sosial yang berbeda jauh. Pertama adalah orang Majus yang adalah para bangsawan. Mereka terpelajar, mereka punya ilmu pengetahuan, mereka terhormat dan terpandang. Ya. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka bertemu dengan seorang bayi kecil yang baru lahir, yang diketahui bahwa kelahiran Yesus ada di satu kandang domba pada waktu itu, dan mereka melihat bayi kecil itu dan mereka langsung seketika mengambil sikap untuk menyembah Dia dan mempersembahkan persembahan mur, emas, dan kemenyan. Ya. Ketika orang menyembah, karena orang meyakini bahwa orang yang disembah itu memang pantas mendapat penyembahan. Contoh, ada rakyat yang menemui raja. Rakyat itu menyembah raja itu karena apa? Raja memiliki kuasa. Dan orang-orang Majus ini mereka yakin bahwa bayi kecil ini adalah raja di masa yang akan datang. Dan raja ini punya kuasa. Wah, luar biasa waktu itu. Hanya karena seorang bayi, orang Majus mau menyembah. Kedua, tentang gembala-gembala. Gembala adalah satu pekerjaan yang umum bagi orang Yahudi karena nenek moyang mereka juga seorang gembala. Dan pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang prestisnya tinggi. Ini pekerjaan biasa yang sudah memang dari turun temurun pekerjaannya adalah gembala.
dengan memuji. Kalau seseorang memuji orang lain, itu karena ada satu kebaikan yang dilakukan atau ada karya yang dilakukan. Dan para gembala ini yang adalah orang Yahudi, mereka juga sebenarnya menanti-nantikan seorang raja yang akan membebaskan mereka, menyelamatkan mereka. Dan pada saat itu mereka mengakui dan mereka yakin bahwa bayi yang lahir ini merupakan raja yang akan membuat satu karya yang besar bagi kehidupan mereka untuk menyelamatkan mereka. Dan oleh karenanya mereka pun memuji-muji. Dan dari hal ini kita pun tahu bahwa kabar tentang kelahiran Yesus bukan hanya diberitakan kepada orang Yahudi, tetapi orang di luar Yahudi pun juga Allah memberitakan kabar kelahiran Yesus. Orang Majus bukanlah orang Yahudi, tetapi mereka pun Allah izinkan untuk melihat, menyaksikan kelahiran Yesus. Dan juga disampaikan kabar ini kepada orang Yahudi juga, yaitu kepada para gembala. Dan kelahiran Yesus juga bukan hanya untuk orang yang kaya, tetapi orang yang tidak kaya. Artinya bahwa kelahiran Yesus ini adalah untuk semua orang. Dan kitalah saksi itu melalui firman-Nya. Dan marilah kita perlu untuk memberitakan kabar sukacita ini, kabar bahagia ini kepada orang lain lewat tindakan, lewat hidup kita. Berbahagia karena di dalam Yesus ada kepastian hidup. Dia lahir ini untuk memberikan kepastian hidup bagi kita. Hidup bukan hanya sekadar hidup, tapi hidup kekal yang Dia berikan kepada kita. Kemudian ada damai sejahtera. Kalau orang Jawa mengatakan ayam lan tentrem. Nah, seperti apa arti ayam lan tentrem itu? Ada lagi juga istilah adem ayem. Sudah dingin ayam lagi. Nggak punya uang tapi dia sejahtera. Ada orang punya banyak uang tapi hidupnya tidak damai sejahtera. Tapi inilah yang Allah berikan, damai sejahtera buat kita semua. Damai sejahtera yang sejati Allah berikan. Haleluya. Marilah Bapak Ibu, di momen Natal kali ini bukan hanya Yesus itu lahir. Yesus sudah lahir dari dulu. Yesus sudah lahir di dalam diri Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengaku percaya. Dan sekarang adalah besarkan nama Yesus di dalam kehidupan kita. Melalui tindakan kita menyembah dan memuji Dia. Kita tutup kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kelahiran-Mu, atas karya-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Tolong kami Bapa untuk memaknai lagi kelahiran-Mu ini bagi kami. Dan biarlah Engkau tolong kami untuk bisa membesarkan nama-Mu, sehingga orang lain bisa melihat Engkau di dalam kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.